Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Abi Mustafa dengan NIM 175. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait apa itu CPL atau jika diuraikan yakni capaian pembelajaran lulusan. Masuk ke bagian pengertian CPL yakni CPL adalah capaian pembelajaran lulusan yang dimana memiliki arti rumusan kemampuan mahasiswa yang dicapai setelah menyelesaikan program studi yang dimana setiap CPL itu mencakup sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, tujuan dari CPL sendiri itu ada 3 poin. Yang pertama menjadi dasar pengembangan daripada kurikulum. Yang kedua, menjadi menjamin kualitas lulusan sesuai standar nasional dan kebutuhan industri. Dan yang ketiga, menyediakan tolak ukur evaluasi keberhasilan proses pembelajaran. Nah, jadi CPL itu secara singkatnya itu dimuat sedemikian rupa untuk menjamin apakah mahasiswa tersebut benar-benar memahami materi yang disampaikan oleh para dosen, sehingga nantinya ketika mereka terjun ke lingkungan industri, mereka sudah siap dan bisa menjalankan segala tupoksinya dengan benar dan tepat. Lanjut, ada komponen CPR. Komponen CPL itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, sikap dan tata nilai. Yang kedua, pengetahuan. Ketiga, keterampilan umum. Dan yang keempat, keterampilan khusus. Nah, jadi di perkuliahan itu yang dinilai itu bukan hanya kita bisa mengetahui dari materi tersebut, memahami apa dari maksud dari materi tersebut, tapi kita juga dinilai dari mulai sikap, setelah itu keterampilan umum atau keterampilan khusus juga. Jadi bukan muluk-muluk cuman akademi aja yang eh, didapatkan, namun di sini kita juga sedikit demi sedikit melatih soft skill dan hard skill kita supaya nantinya kita siap untuk terjun ke lapangan. Lalu ada juga contoh dari CPL program studi. Di sini ada 3, yakni mampu merancang sistem perangkat lunak berbasis kebutuhan. Lalu yang kedua, menguasai algoritma dan prinsip rekayasa perangkat lunak. Dan yang ketiga, menunjukkan tanggung jawab profesional dan etika kerja. Nah, bisa kita lihat sendiri di 3 poin ini. 3 poin ini memiliki kriteria yang berbeda-beda. Dari yang pertama itu mampu merancang sistem perangkat lunak. Nah, yang di mana ini itu melatih soft skill kita terkait praktek. Biasanya praktek ya. Kalau misalnya mampu merancang sistem itu maksudnya ke praktek. Nah, yang kedua itu menguasai algoritma dan prinsip rekayasa perangkat lunak. Yang di mana menguasai di sini itu kita mampu untuk memahami materi secara akademiknya. Lalu yang ketiga, menunjukkan tanggung jawab profesional dan etika kerja. Nah, di sini poinnya yang disampaikan itu merujuk kepada eh, tingkah laku atau setiap gerak-gerik kita itu ternyata diawasin oleh dosen dan bisa jadi mendapatkan nilai plus dari etika kita ketika di kelas ataupun ketika kita melaksanakan tugas yang diberikan oleh dosen. Nah, lalu hubungannya apa sih CPL sama kurikulum? Nah, di sini ada 2 poin. Yang pertama, CPL itu menjadi dasar penyusun capaian pembelajaran mata kuliah CPMK. Nah, yang kedua juga ada CPL itu memastikan keterpaduan antar mata kuliah dalam mencapai kompetensi lulusan. Jadi, dapat disimpulkan, CPL itu penting untuk mengarahkan proses pendidikan, menjamin lulusan kompeten, dan juga sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Jadi CPL itu bukan serta-merta dibuat begitu saja tanpa ada alasan khusus. Yang namanya belajar kita itu juga perlu diarahkan juga karena kalau misalnya tanpa arah kita itu nanti akan bingung ini nanti ujungnya kemana. Terus nanti ketika kita melakukan ini itu tujuannya untuk apa dan bagaimana. Nah dengan adanya CPL nanti semuanya itu lebih terarah dan juga ada porsinya masing-masing
Semuanya itu dicakup dari CPL dan nantinya keluarlah sebagai nilai kita dalam suatu matkul itu. Ketika kita bisa menyelesaikan suatu tugas atau mengetahui suatu materi tersebut dengan baik, maka baik pula nilai yang dihasilkan. Namun sebaliknya, jika kita tidak bisa memahami ataupun tidak bisa melakukan dengan apa yang seperti diperintahkan, maka nilai yang kita dapatkan juga tidak bisa maksimal. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.